Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Deh Misteri. Kali ini saya akan mengeksplor petilasan Sunan Bonang yang berada di Majalengka. Kita langsung saja, ini ceritanya. Harap simak baik-baik. Legenda situs makam petilasan Sunan Bonang. Makam keramat Sunan Bonang dibentengi oleh 3 buah gunung, yakni Gunung Jaya di sebelah utara, Gunung Bendera Tenggara, dan Gunung Biru di sebelah barat daya. Nama-nama gunung yang membentengi makam keramat Sunan Bonang tersebut adalah nama-nama baru yang telah berubah dari nama aslinya. Menurut pitutur para sesepuh leluhur Jepang yang diwariskan dengan cara tutur tinular turun-temurun dari satu generasi ke generasi penerusnya, dikisahkan bahwa pada zaman Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Beliau bermaksud untuk memperluas penyebaran agama Islam ke Rawalakbok, daerah Tasikmalaya dan Ciamis. Hal ini dilaksanakan setelah menaklukkan Raja Galuh pada tahun 1528 dan mengislamkan Talaga pada tahun 1529. Beliau bertekad untuk menaklukkan dan mengislamkan Ratu Onom yang berkuasa di Rawalakbok, termasuk kawasan Tasik dan Ciamis yang terletak di sebelah selatan Raja Galuh dan Talaga. Rombongan Sunan Jati Purba Syekh Syarif Hidayatullah yang didampingi oleh Sunan Bonang dan penasihat sepuh Mbah Pulu Cakrabuana disertai pula oleh para gegeden Cirebon telah berangkat menuju Rawalakbok, meninggalkan Keraton Pakungwati Cirebon untuk beberapa waktu yang tidak ditentukan. Perjalanan rombongan Sunan Gunung Jati dari Keraton Cirebon ke Rawalakbok cukup jauh dan melelahkan. Walaupun rombongan Sunan Gunung Jati dari Keraton Cirebon ke Rawalakbok cukup jauh dan melelahkan, walaupun rombongan tersebut mengendarai kuda masing-masing, Sunan Gunung Jati sampai di daerah sekitar Gunung Kendeng, di lokasi makam keramat Sunan Bonang sekarang. Sunan Gunung Jati memutuskan untuk beristirahat, sholat dan wirid di sebelah selatan Gunung Kendeng. Karena di sana ditemukan sumber air yang besar dan jernih yang sekarang merupakan pancuran keramat Sunan Bonang yang juga dipakai sebagai sumber air bersih bagi masyarakat desa Cupang. Sementara beristirahat di sana, kuda-kuda kendaraan para gegeden tersebut ditambatkan atau dicancang di lokasi yang sekarang disebut Telar Tunggangan, yaitu tegalan tempat mengistirahatkan kuda-kuda tunggangan para gegeden Keraton Cirebon. Sementara rombongan Sunan Gunung Jati sholat berjamaah, ada sebagian para gegeden yang khusus meneruskan wiridan, dan ada pula yang terus beristirahat, duduk-duduk, atau berjalan-jalan sambil menikmati udara yang sejuk dan nyaman. Sungguh menyegarkan badan, bahkan dapat menghilangkan rasa letih dan lelah akibat perjalanan yang cukup jauh. Ketika Sunan Gunung Jati beserta rombongan beristirahat di kawasan Gunung Kendeng sambil menikmati suasana pegunungan, datanglah Nyi Mas Gandasari, putri Ki Gede Panguragan, ingin bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang sedang berada di kawasan sekitar Gunung Kendeng. Selain untuk bertemu dengan Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Gandasari juga bermaksud untuk memohon fatwa Sinuhun Cirebon. Karena setiap punya suami selalu meninggal ketika mau tidur bersama dengan Nyi Mas Gandasari. Nyi Mas Gandasari merasa heran dan kecewa yang mendalam atas kejadian musibah yang selalu menimpa diri dan para suami yang dicintainya.
Upaya untuk mengantisipasi musibah yang selalu terjadi bila Nyi Mas Gandasari punya suami yang baru, maka ia memohon kesediaan Sunan Gunung Jati untuk berkenan menjadi suaminya dengan keyakinan tidak bakal terjadi musibah seperti yang dulu-dulu karena Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang sakti mandraguna. Dengan keputusan yang amat bijaksana, permohonan Nyi Mas Gandasari dikabulkan oleh Sunan Gunung Jati. Namun dengan fatwa agar Nyi Mas Gandasari mau menikah dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang mau menikah dengan Nyi Mas Gandasari dengan syarat Nyi Mas Gandasari harus mau diajak naik ke puncak Gunung Kendeng untuk berbulan madu. Setelah sampai di puncak Gunung Kendeng, Nyi Mas Gandasari dipangku oleh Sunan Bonang hingga tertidur. Saat Nyi Mas Gandasari tertidur pulas di pangkuan Sunan Bonangnya, sekejap mata Sunan Bonang telah menyediakan bokor emas yang berisi air dan bunga dari berbagai jenis warna, serta diletakkan di depan pangkuan Nyi Mas Gandasari. Dengan sangat hati-hati dan perlahan-lahan Sunan Bonang membuka dan melepas pakaian Nyi Mas Gandasari, sedikit demi sedikit hingga tidak ada sehelai benang pun yang menutupi bagian bawah badan Nyi Mas Gandasari. Akibat pengaruh hawa dingin air bokor emas dan harumnya aroma bunga yang bercampur dengan air bokor emas, maka perlahan-lahan keluarlah ular welang dari lubang kemaluan Nyi Mas Gandasari. Setelah bagian badan ular welang itu menjulur keluar agak panjang, dengan secepat kilat tangan Sunan Bonang menangkap dan mencabutnya. Kemudian badan ular welang itu disabetkan atau dipukulkan pada sebatang pohon dan berubahlah badan ular itu menjadi sebuah keris yang diberi nama welang dan tongkat Sunan Bonang. Kemudian kedua benda itu dikuburkan secara terpisah menjadi dua buah makam, yaitu makam tongkat Sunan Bonang yang sekarang terkenal dengan makam Sunan Bonang dan makam keris welang yang sekarang disebut makam Pangeran Welang. Sebutan nama makam Sunan Bonang mulai dipopulerkan oleh Bapakku Wurusin ketika merehab dan merenovasi bangunan makam tersebut sekitar tahun 1963. Dana rehab dan renovasi bangunan makam Sunan Bonang diperoleh dari Tuan Lini Leng atau Amarohiman sebagai donatur dari Jakarta. Sebelum itu, sejak dahulu masyarakat mengenalnya dengan sebutan makam keramat Pangeran Bonang atau makam keramat Buyut Bonang. Bahkan terkadang lokasi makam itu cukup disebut keramat saja. Jadi jelas makam tersebut adalah makam keramat, artinya yang diwujudkan makam di sana hanyalah keramatnya atau karomahnya, bukan jasadnya, karena makam Sunan Bonang yang sebenarnya terdapat di Tuban, Jawa Timur.